Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Guru-guru kita yang kita hormati dan yang kita muliakan, sengaja kita berkumpul kira-kira 1/4 jam atau lebih sedikit setelah salat isya ini, sekaitan dengan hujan dan kilat serta guru. Tadi saya sampai habis di rumah untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan dan melanjutkan tulisan. Beberapa putri berteriak, menjerit dan memekik ketika hujan atau kilat. Ini satu sikap yang harus diperbaiki. Yang pertama, kalau ada kejadian-kejadian yang luar biasa, yang menakutkan, bukannya menjerit, berteriak, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Berdasarkan itu, makanya tadi Abi katakan kepada Pak Luzadi, tolong semua murid, semua guru kita, kecuali guru yang tidak datang, kecuali guru putri juga yang tidak datang, dan Ustadz putra yang juga tidak datang, bahwa perlu disampaikan ini lebih khusus kepada murid kita. Yang pertama, kalau terjadi hujan, hujan itu rahmat. Hujan itu berkah. Hujan itu banyak manfaatnya, sehingga disebut hujan itu rezeki. Makanya kita tidak boleh mengkutuk, mencela, memaki ketika hujan turun. Justru kita diajari doa, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, hendaknya hujan yang turun ini hujan yang membawa manfaat bagi kita semua, bagi kami makhlukmu. Shayyiban nafi'a, bukannya mengeluh atau menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar, tidak patut. Lebih-lebih memaki, mencaci, mengaduh hal-hal yang menunjukkan kita tidak senang, tidak suka atau protes. Jangan. Banyak makhluk yang butuh dengan hujan. Kalau terhambat, terganggu rasanya aktivitas kita, tapi bagi makhluk lain semuanya mengharapkan hujan. Jangan lantaran kita terhambat, terhalang itu kita caci, kita maki, kita kutuk hujan itu. Mencaci, memaki itu sudah berdosa. Apalagi yang dicaci, dimaki kebijakan Allah, bertambah dosa lagi. Dan belum tentu yang buruk menurut kita itu buruk, bisa jadi itu baik. Sa'an takrahu syai'a wa khairul lakum. Itu yang pertama. Jadi ketika hujan turun, maka bacalah doa. Di buku ini habis lihat tadi. Buku antum ada tadi. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, hendaknya hujan yang turun ini hujan yang membawa manfaat. Nafi'a. Kalau dia hujan lebat, dikhawatirkan banjir. Atau lantaran hujan itu
terjadi hal-hal yang tidak kita sukai, tidak kita inginkan karena saking lebatnya atau derasnya, bisa banjir, ya kita doa lagi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami. Wala alaina. Jangan turunkan hujan itu pas di tengah-tengah kami. Hawalaina, di sekeliling kami saja. Allahumma alal akam. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di tempat-tempat yang tinggi, daratan tinggi. Atau wazarab, di pebukitan. Di situ banyak bandang kayu. Banyak tanaman yang akan menyerap air hujan itu. Wabutunil audia, atau di lembah-lembah, di ngarai-ngarai, ya Allah. Wa manabitis syajar, atau di mana banyak tumbuh tanam-tanaman sehingga dapat menyerap air. Jikalau kita takut, cemas, khawatir karena hujan saking lebatnya, ya kita doa lagi. Itu pentingnya kita belajar doa, agar hujan itu jangan kita ditimpanya. Alaina, alaina. Itu yang penting kita tahu. Kalau disertai dengan kilat, petir atau guru, jangan yang tadi berteriak, menjerit, atau bikin suara-suara gaduh kacau. Malaikat ketika itu bertasbih. Guru itu kan dia bertasbih dengan caranya. Yusabbihur ra'du bihamdi. Guru, guntur, atau kilat, sabung bersabung, dia sedang bertasbih dengan caranya dan bahasanya. Begitu caranya bertasbih. Jadi ketika terjadi guntur atau guru, jangan kita menjerit, berteriak, atau membaca kalimat-kalimatnya lain. Justru kita baca Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Surat Ar-Ra'd itu, surat ke-13. Masucilah Allah. Yang kepada Allah itu senantiasa bertasbih. Ar-Ra'du, guru atau guntur, atau disertai dengan kilat, petir. Yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Masucilah Allah, yang kepada Allah itu bertasbih. Guru, petir, guntur, kilat, dengan memuji Allah. Wal malaikatu min khifati. Dan juga para malaikat lantaran takut kepada kebesaran, keagungannya. Ini yang dibaca. Andai kan dapat, itu makanya kita baca, itu makanya kita hafal. Ini namanya adab. Apa? Adab. Adab kita kepada Allah Rabbul Alamin, yang yudabbiru, mengatur, mengurus, mengendalikan, menjaga, memelihara alam semesta sesuai dengan kebijakannya. Jangan cela, jangan kutuk, jangan maki, jangan caci. Sudah dua tuh. Pertama, hujan. Hujan itu membawa berkah, membawa rahmat. Hujan itu mendatangkan banyak manfaat. Sehingga kalau tidak turun-turun hujan, maka mati kehidupan bumi. Diajari pula kita namanya salat istisqa, minta hujan. Turun hujan, jangan mengeluh lagi. Berdoalah. Yang ketiga, kalau ada angin bertiup kencang,
langit kelam, mau runtuh rasanya. Lalu diiringi dengan suara-suara. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika itu terjadi, beliau cemas, muka beliau berubah. Kadang beliau keluar rumah, kadang masuk lagi, ke depan, ke belakang, mondar-mandir. Lalu ditanya oleh istri beliau, kenapa beliau begitu? Kata beliau, siapa yang akan menjaga kita, memelihara kita, mengamankan kita? Andaikan ini hujan, peristiwa ini, hujan ini, jangan-jangan seperti apa yang menimpa kaum Ad. Kata mereka, ini adalah aridun mumtiruna, awan yang akan menghujani kita. Padahal di balik awan itu ada suara dahsyat membahana yang memporak-porandakan negeri mereka. Jadi Nabi cemas, apalagi disertai angin kencang. Nah, kalau ini yang terjadi, kita terus mengingat Allah, terus berzikir. Disertai angin, baca lagi doanya. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi rih. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di angin ini. Wa khaira ma ursilat bih, dan kebaikan untuk apa angin ini dipintahkan bertiup. Jangan mencaci, jangan bilang ekstrim segala macam. Hujan ekstrem, badai ekstrem. Dia itu namanya makmurah. Angin itu makanya bertiup, diperintah bertiup. Karena dia makhluk. Dia tidak akan bertiup, dia tidak akan badai kalau Allah tidak perintah. Kalau Allah perintahkan, badai dia, seperti yang menimpa kaum Tsamud. Kaum Ad berhari-hari tiada henti badai itu datang. Surat Al-Haqqah seperti itu. Sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Itu diperintah. Karena dia makhluk sama dengan kita, diperintah. Angin diperintah, patuh dia. Kalau terjadi angin kencang, jangan menjerit lagi. Jangan mencela lagi. La tasubburih. Kalian jangan mencela, jangan memaki angin. Berdoalah, mohonlah kepada Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada pada angin ini, kebaikan untuk apa angin ini diperintah bertiup. Wa a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada syar, min syarri, daripada keburukan, haziri, angin bertiup ini, wa syarri ma fiha, keburukan kejelekan yang ada pada angin ini, wa syarri ma ursilat bih, dan keburukan untuk apa angin diperintah bertiup. Bisa dingin badai, bisa begini angin punting beliung yang memporak-porandakan segalanya, atau begini tornado yang memutar-mutar ke atas. Jadi lengkap sudah kita diajari oleh Rasulullah. Itu makanya ingat Abi tadi, ini penting disampaikan. Adab ketika hujan turun. Bagaimana adab kita ada kilat, guntur, atau petir. Jangan cela dia. Dia sedang bertasbih, memuji Allah. Kita celah makhluk yang sedang bertasbih, bayangkan. Yusabbihur ra'du bihamdi, senantiasa bertasbih. Guntur itu memuji Tuhannya, kita celah. Kita mencela. Turun hujan, hujan itu juga diperintah turun. Diperintahkan malaikat spesial untuk mengerak awan. Terkenal dengan Mikail.
Kita cela lagi. Tidak berhenti mencela. Makanya orang mukmin itu bukan pencela. Laisal mu'min bitta'an. Orang mukmin bukan pencela. Ini kepada antum semua, coba dengar ini. Ini. Barangkali tidak lama lagi akan tiba musim hujan. Sikap kita seperti itu. Syukuri nikmat turun hujan, minta rahmatnya, minta berkahnya. Jangan caci, jangan cela, jangan mengupat, jangan mengutuk, justru berdoa. Salah satu waktu terbaik untuk berdoa dan makbul doa ketika itu salah satunya ketika hujan turun. Berdoalah, berzikirlah kepada Allah. Salah satu tempat waktu yang terbaik untuk berdoa dan makbul doanya ketika hujan turun. Apa saja doanya, terserah doa apa. Doa apa saja, mohon kepada Allah ketika hujan turun. Nah, satu lagi kita perbaiki. Yang putra, main bola ketika hari hujan, tidak masalah. Basah-basah silakan. Tapi dua syaratnya. Pertama, kalau hujan itu diiringi dengan kilat, petir, guruh, guntur, tidak boleh main. Perhatikan. Yang kedua, kalau itu menjadi alasan untuk sakit besoknya, tidak boleh main. Karena antum-antum ini ciluh namanya, ciluh. Alasannya demam, sakit, berhujan-hujan kemarin. Padahal dia yang mencari penyakit. Pergi ke Bu Aziza, minta obat. Minta obat satu. Obat yang satu itu dipakai dengan yang lain. Bawa pula obat. Nipu namanya. Jadi kalau terjadi hujan, ada kilat, ada petir, ada guntur, tidak boleh keluar. Dia asrama berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum main juga, main bola juga, di saat seperti itu, risikonya tanggung sendiri. Karena bisa jadi terjadi petir di sambarnya. Dan jangan jadikan alasan untuk tidak sekolah, untuk tidak salat, demam, kena main. Siapa yang nyuruh main? Kalau main juga, jangan jadi alasan itu untuk tidak salat, untuk tidak sekolah. Apalagi besoknya kita biasanya abi dan lain memungut sendal yang tinggal. Ini kerjaan antum yang bagus-bagus saja. Setiap hari memungut sendal, setiap hari memungut sendal. Tadi juga. Hampir rata-rata setiap pagi abi memungut sendal. Nanti bilang sama orang tuanya digasap, dipakai, hilang. Tinggal di lapangan. Kan sudah 3 sate situ ya. Sudah berapa satenya itu? Dan khusus untuk putri, jangan biasakan juga berteriak, menjerit-jerit, memekik-mekik, cekikikan, masuk setan. Lebih ingat kali ini? Masuk setan, senang setan. Dan itu gaya setan. Seperti yang kejadian tadi itu, makanya Abi undang semuanya. Tadi langsung Abi kontak salah satu guru putri. Larang anak-anak kita menjerit. Hari hujan terjadi nanti kilat, menjerit semuanya. Nah, Abi langsung telepon siapa tadi. Tolong anak-anak putri disampaikan, jangan menjerit-jerit, memekik-mekik, berteriak-teriak ketika hujan turun, ketika kilat. Itu mengundang bencana namanya.
terpingkal-pingkal setan ketawa. Kemudian sebelum ditutup, ini perlu disampaikan, karena itu bagian adab kita selaku makhluk kepada penciptanya, yaitu jangan mencaci, jangan mencela, jangan memaki, jangan mengutuk, jangan mengupat, jangan menyumpah-nyumpah terhadap kebijakan Allah. Terhadap perbuatan Allah, besar dosanya, ya, besar sekali dosanya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Sudah 20 menit lebih. Semoga ini dapat dipahami semuanya. Paham Tom? Dan jangan terulang lagi. Hal ini kita anjurkan, hafalah doanya, minimal baca Allahumma shayyiban nafi'a. Semua laki-laki, Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma shayyiban nafi'a. Kalau berhenti, nafi'a. Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma shayyiban nafi'a. Turun hujan nanti besok itu baca. Paham Tom? Sekian saja, terima kasih kepada ustaz-ustaz kita dan ustazah kita yang ikut hadir malam hari ini. Mudah-mudahan ini ada faedah manfaatnya untuk murid-murid kita. Diakhiri dengan doa kafarah majlis. Ada pesan daripada penjaga kita. Jangan antum bikin pula stempel di coran jalan kita. Stempel tapak kaki. Ya, Pak Lazari, stempel namanya. Stempel tapak kaki atau gores-gores membuat nama. Orang penat-penat mencor, kita menstempel atau dibuat pula nama kita di situ. Ini namanya ayam punya telur, sapi punya nama. Orang susah-susah kita mengambil nama saja. Tidak bagus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.